Pemirsa, beberapa waktu lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menceritakan pengalamannya tinggal di IKN Nusantara. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku nyaman tinggal di rumah tapak menteri yang harganya 14 miliar rupiah. Bukan hanya kenyamanan rumah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi merasa udara di IKN itu sangat sejuk, sangat bersih. Sayangnya, pengalaman yang dirasakan oleh Pak Budi Karya Sumadi belum bisa jadi patokan bagi Presiden Joko Widodo untuk tinggal dan berkantor di IKN Nusantara pada bulan Juli ini. Sebab Presiden Jokowi beralasan masih banyak sekali pekerjaan di Ibu Kota Nusantara yang mundur dari jadwal. Menurut Presiden Jokowi, curah hujan yang tinggi itu jadi masalah utamanya. Dan hal itu mengganggu proses pembangunan di ibu kota baru tersebut. Kita simak pernyataan Presiden Jokowi berikut ini. Kemarin memang targetnya kan Juli, tetapi coba lihat PKN minggunya tiap hari hujan terus banget. Jadi memang pekerjaan banyak yang mundur dan itu biasa dalam proyek besar. Dan IKN ini kan bukan dibangun 2 tahun, 3 tahun ini sebuah mimpi besar jangka panjang, proyek jangka panjang, mungkin 15 tahun, mungkin 20 tahun. Iya betul Pak Jokowi, ojo ke susu, jangan buru-buru makannya kan. Masih musim hujan soalnya kan, tuh. Nah, lihat deh, di studio Petro TV saja udah banyak hujannya. Ini nih yang jadi penghambat di IKN, kata Pak Jokowi. Tuh, hujan kan? Nah, wajar kalau IKN itu terus diguyur hujan. Kenapa? Karena menurut BMKG, wilayah IKN memang geledeknya kenceng ya. Menurut BMKG, wilayah IKN ini memang memiliki pola ekuatorial. Artinya apa? Batas pola curah hujannya tidak jelas antara musim kemarau dan musim hujan. Sehingga mau apapun musimnya, ini dia, mau apapun musimnya, di IKN akan terus turun hujan sepanjang tahun. Itulah mengapa modifikasi cuaca di IKN itu sulit dilakukan. Pemirsa, sambil menunggu hujan bisa bersahabat dengan upaya menyelesaikan proyek pembangunan IKN, Presiden Jokowi saat ini terus mengejar investor berinvestasi dan sampai ke Uni Emirat Arab Dubai. Salah satu jurus yang dilakukan pemerintah untuk menjemput investasi di IKN adalah menerbitkan peraturan presiden atau Perpres tentang percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Isinya antara lain apa saja? Menawarkan hak pengelolaan tanah dengan waktu yang sangat-sangat panjang. Untuk hak guna usaha misalnya, maksimal bisa mencapai 190 tahun dengan 2 kali siklus. Dan untuk hak guna bangunan, di sini hak guna bangunan itu bisa mencapai 160 tahun. Meskipun kebijakan ini menuai kritik, Presiden Jokowi menjawabnya dengan santai saja. Kita dengarkan bersama. Yaitu sesuai dengan undang-undang IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN, otoritas IKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun investasi luar negeri. Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti, yaitu kawasan pemerintahan. Yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam maupun luar negeri. Pembangunan IKN itu terbagi menjadi 2 batch atau 2 kelompok. Kelompok pertama IKR itu adalah berisi pembangunan bendungan, jalan, logistik, jalan tol, istana presiden, kemudian kantor presiden, rumah tapak jabatan menteri. Untuk istana negara dan lapangan upacara yang rencananya akan difungsikan pada 17 Agustusan nanti mencapai 82,73%. Tinggal sebulan lagi nih pemirsa, kekebut gak ya?
Tapi kalau menurut Presiden Jokowi, jangan berpersepsi, jangan berpikir dulu nih kalau Ibu Kota Nusantara sudah akan terbangun seluruhnya pada 17 Agustus nanti. Karena Presiden menyadari pembangunan IKN tidak bisa hanya mengandalkan APBN, tapi perlu investor dari dalam maupun luar negeri. Semoga ya Pak, kepergian Bapak ke Uni Emirat Arab kali ini bisa membawa investasi yang besar untuk IKN. Bukan tidak mungkin kan cuaca di IKN bisa jadi lebih bersahabat kalau investasi di IKN tidak tersendat. Ada amin? Kita aminkan saja dulu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.